Nah, saudara, hari ini saya akan membahas satu tema, indah rencanamu Tuhan. Sebenarnya sebagian dari materi ini dalam file saya itu sudah pernah saya sampaikan dan saya lihat itu ada di sekitar tahun 2010, berarti 14 tahun yang lalu ya. Nah, tapi saya memandang penting karena mungkin yang sudah dengar 14 tahun yang lalu juga sudah lupa, ya. Nah, atau bahkan ada yang mungkin baru bergabung dengan gereja kita juga tidak mendapatkan pengajaran semacam ini. Karena itu saya memilih untuk menyampaikan lagi, tetapi juga dengan sejumlah modifikasi yang lain. Nah, saudara-saudara, kita melihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sabar di sini. Di dalam terjemahan dari bahasa Yunani bunyinya begini. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu turut bekerja oleh Allah. Bunyinya begitu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara, kita memasuki tahun 2025 dan kita menjalani begitu banyak hari di depan kita. Tadi WL bilang bahwa ada banyak rahasia yang kita tidak tahu. Dan refleksi ke belakang memang begitu. Siapa yang memprediksi hidup kita di tahun 2024 pada waktu kita masuk 1 Januari? Ya, kita tidak pernah bayangkan hal-hal yang terjadi dan itu sifatnya rahasia. Dan rahasia itu dibukakan melalui apa yang kita alami. Pada waktu memasuki 31 Desember tahun 2023, 1 Januari tahun 2024, saya tidak membayangkan bahwa itulah kunci tahun terakhir dan tahun baru terakhir dengan ayah saya. Dan ketika ini, dia sudah tidak ada. Dan banyak hal seperti itu. Saudara bayangkanlah waktu masuk 2024, ada banyak hal di hidup tahun 2024 yang di luar prediksi kita. Tapi ternyata itu terjadi. Ya. Dan memang karena itulah hidup itu rahasia dan karena itu kita membuat segala macam perencanaan kita. Tapi Alkitab misalnya dalam Yakobus 4 ayat 14 bilang, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita boleh merancang sekian tahun ke depan, 1 bulan, 6 bulan ke depan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Ya, karena itulah maka firman Tuhan di dalam Yakobus itu menasihatkan, karena kamu tidak tahu hari besok, mestinya kamu tidak boleh mengungkapkan segala hal seolah-olah kamu pasti sampai hari itu. Makanya dibilang dalam pasal 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kemarin di Surabaya ada orang datang pada saya setelah saya selesai khotbah, Pak, bolehkah minta jadwal Bapak khotbah di hari Minggu? Saya bilang tidak bisa lagi. Semua hari Minggu saya di 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 itu sudah ada jadwal. Lalu dia bilang, kalau begitu bisakah jadwalkan kami untuk tahun 2026? Lalu saya bilang, baik, jika Tuhan menghendakinya. Karena siapa tahu sudah jadwal tiba-tiba mati di tengah jalan. Ya kan? Itu jadwal semua kacau. Jadi kita bisa membuat perencanaan ke depan, tapi kita 1 hari pun di depan tidak tahu kan. Karena saya selalu bilang, hari besok bukan milik kita. Milik kita itu cuma hari ini. Orang naik mikrolet ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar. Waktu turun kita bayar, begitu besok kita naik lagi. Gratis. Oh tidak bisa. Lu baca baik coba. Hari ini bayar. Jadi hari ini. Jadi sebenarnya bagian kita tuh hari ini. Waktu kita mencapai besok, besok berubah jadi hari ini. Jadi bagian kita tuh hanya hari ini. Seorang filsuf Yunani bilang, kamu tidak pernah menginjak sungai 2 kali. Maksudnya air sungai. Karena begitu air sungai menginjak, lu injak dia. Begitu lu injak begini, air yang lu injak sudah lain. Yang tadi lu injak sudah di sana. Karena itu kamu tidak bisa menginjak air sungai 2 kali. Karena itulah maka memang kalau begitu, apa yang bisa membuat kita ini punya pengharapan bahwa kita akan menjalani tahun-tahun ini, tahun 2025 ini dengan baik.
Nah, disinilah kita butuh iman. Dan iman itu adalah iman pada rencana Tuhan. Indah rencanamu. Ya, indah rencanamu Tuhan. Ini kalau dibahas bisa bagi dua. Pertama, rencanamu, dan yang kedua, indah. Nah, sekarang saya mau bahas satu-satu tapi dengan bahasa yang berbeda. Pertama, mari kita melihat bahwa Tuhan itu punya rencana. Alkitab mengatakan demikian. Di ayat yang kita baca tadi, di Roma 8 ayat 28, di bagian akhir ada kata-kata yang terpanggil sesuai rencana Allah. 1 Petrus 1 ayat 2, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Berarti Allah itu punya rencana. Kita saja manusia bisa bikin rencana, bisa punya rencana, apalagi Tuhan. Kalau sampai Tuhan tidak punya rencana, dia pribadi yang jauh lebih rendah dari kita. Kita bikin rencana, Tuhan mempunyai rencana. Karena itu maka Tuhan pasti punya rencana. Sekarang kita mau catat beberapa hal tentang rencana Tuhan. Saya kasih beberapa. Pertama, rencana Tuhan ini sudah dibuat sejak semula. Dari kekal secara lengkap. Kalau kita bikin rencana, kita tidak bisa merencanakan seluruh hidup kita langsung lengkap. Tidak bisa. Dan kita pun membuat perencanaan itu selalu tahap demi tahap. Misalnya ketika negara mau membuat pembangunan jalan tol. Apakah rencana semua langsung plek? Tidak, mereka ada step by step. Pertama, lakukan studi kelayakan. Setelah kedua, mulai bikin perencanaan teknis. Kalau itu selesai itu mulai pembebasan lahan. Lalu yang keempat, mulai pembangunan fisik. Yang kelima, uji coba atau pembukaan untuk umum. Itu ada 5 step kalau pemerintah mau bikin jalan tol. Nah, begitu juga dengan rencana pribadi kita. Kita bikin rencana ini hanya beberapa saat di depan kita. Tidak ada orang yang bikin perencanaan. Sekalipun kita bilang ada rencana jangka panjang kita itu tidak bisa komplit. Coba, kalau saudara sudah di akhir-akhir kuliah atau sudah dapat pekerjaan, saudara mulai bikin rencana. Rencananya saya mau nikah tahun berapa. Ya kan? Tapi tidak ada anak SMP kelas 1 yang duduk bikin perencanaan mau nikah tahun berapa. Atau nikah dengan siapa. Ya, pokoknya 2025 beta harus nikah. Tidak peduli suku apa, tidak peduli warna kulit apa, tidak peduli agama apa, tidak peduli jenis kelamin apa. Itu kita hanya bisa bikin yang dekat saja. Tapi mengapa? Karena kita tidak sempurna dan kita tidak maha tahu. Itu beda dengan Tuhan. Karena Tuhan maha tahu dari awal sampai akhir. Dan dia sempurna, maka waktu Tuhan bikin rencana, mulai dari kekal sampai kekal. Semua rencana itu lengkap sekaligus. Ya, coba lihat Mazmur 139. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Berarti masih janin, Tuhan sudah lihat kamu. Ya. Dan dalam kitabmu, kitabnya Tuhan, semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Hari-harimu Tuhan sudah bentuk. Hari kapan kamu wisuda. Hari kapan kamu nikah. Hari kapan kamu ulang tahun. Hari kapan kamu dapat rumah. Hari kapan kamu terima Yesus. Hari kapan kamu almarhum. Semuanya itu sudah Tuhan tulis sebelum ada satu pun daripadanya. Berarti di permulaan sejarah dalam kekekalan Tuhan sudah bikin rencana. Makanya saya bilang bahwa Yesus jadi juru selamat itu bukan tindakan penanganan setelah terjadi kasus dosa, tidak. Sebelum dosa ada, sebelum dunia diciptakan pun Yesus sudah ditetapkan sebagai juru selamat. Ya. 2 Timotius, dialah yang menyelamatkan kita berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah mengaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman semua rencana Tuhan sudah dibuat dan mencakup secara lengkap. Nah, itu catatan pertama. Catatan kedua, rencana Tuhan ini mencakup segala sesuatu.
Jadi tidak hanya rencana sebagian-sebagian. Kita ini kan bikin rencana tidak segala sesuatu. Hanya rencana paling rencana studi. Ya. Tapi rencana yang lain kita tidak bisa mengakomodir semua di dalam pikiran kita. Tapi itu beda dengan Tuhan. Karena dia maha kuasa, maha sempurna, maha tahu. Dia bikin rencana itu rencana semua. Mazmur 139 ayat 16 tadi. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Ini bukan berarti Tuhan punya buku. Karena Tuhan tidak perlu buku. Ini bahasa simbolis bahwa di dalam pengetahuan Tuhan itu sudah semua. Kita baru mengalami dalam satu titik hidup kita, tapi semua itu sudah direncanakan dari awal. Saudara waktu mau nikah, saudara pilih ini tanggal 15 atau 17 ya. 15 atau 17. Ternyata bukan 15, bukan 17, tapi tanggal 1. Kamu putuskan, tapi sebenarnya di dalam perencanaan Tuhan itu sudah dari tanggal 1 dari awal. Sebelum segala zaman. Semuanya. Dan bahkan untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil yang bahkan menurut kita mestinya Tuhan tidak uruslah, tapi dia urus semua. Ya. Lihat Matius 10. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Maksudnya burung pipit ini terlalu murah. Sampai dijual pun 2 ekor seduit. Seduit 2 ekor. Nanti kalau saudara baca dalam Lukas 5 ekor 2 duit. Kalau lihat ini seduit 2 ekor. Mestinya 2 duit itu dapat 4. Tapi ternyata di Lukas di 5. Kenapa 2 duit dapat 5? Karena ini pakai persen. Satu berapa Bapak? 10.000. 320 ya. Nah itu persen. Tapi saudara tidak bisa pergi ke showroom mobil. Ini mobil berapa? 500 juta. Ya, bisa 1,5. Tidak bisa. Itu barang mahal. Beli ikan sayur itu bisa tawar. Bisa persen. Nah burung ini terlalu murah. Sampai hampir-hampir. Yang tadi 1 duit dapat 2 ekor. 2 duit dapat 4 ekor. Yang kelima tuh tidak ada harga. Saking murahnya. Tapi biarpun burung itu murah, dikatakan, namun seekor pun daripadanya tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan burung saja Tuhan jaga dan pelihara, tidak mungkin jatuh, apalagi kau, anak Tuhan. Ya kan? Nah, dan selanjutnya, kamu rambut kepalamu pun terhitung seluruh. Bayangkan kita saja tidak hitung rambut kita kan, yang jatuh. Berapa ibu-ibu yang begitu bangun pagi kasih spray begitu lalu cari-cari satu-satu rambut? Kan tidak. Kita juga tidak peduli. Kecuali ekstrim. Ya toh? Kalau rontok banyak-banyak baru kita peduli. Tapi kalau hanya 1-2 helai saja kita nggak peduli. Entah di tempat tidur kah, di dalam sayur kah, di dalam mie kah, atau apa. Ini kan kita makan-makan mie kok ada 1 mie yang hitam. Ya. Kita tidak peduli. Tapi saudara dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Terhitung semua. Tuhan itu hitung rambut, bahkan rambut yang sedang ada maupun yang pernah ada. Dia hitung semua. Sekarang saudara pikir, hitung rambut itu kan pekerjaan remeh. Tapi kenapa Tuhan harus terlibat sampai di situ? Itu berarti bahwa dalam perencanaan Tuhan itu hal-hal yang begitu remeh itu tetap dia atur. Kenapa? Karena ada banyak hal besar dalam dunia ini. Itu dipengaruhi oleh hal-hal kecil. Ada banyak hal-hal kecil. Itu menjadi pengaruh untuk hal besar. Coba, saya kasih contoh. Satu waktu, ada orang mau kasih persembahan untuk gereja ini. Tapi dia kasih orang dari luar negeri. Karena dia dari luar negeri, maka dia kirim uangnya lewat Western Union. Nah, pada waktu itu saya tanya mencarikan uang ini dari bagaimana? Western Union bisa di mana? Pertama bisa di mana ya? BRI atau mana gitu. Yang kedua di Maybank. Saya pikir BRI atau Maybank. BRI atau waduh, BRI ini terlalu padat, antriannya terlalu banyak. Saya pergi ke Maybank, lebih longgar. Sini aja lah, daripada di sana buang waktu. Maka saya masuk, mau cairkan, saya berhadapan dengan seorang CS, Customer Service, yang layan. Waktu saya lihat ini nona pun cantik lah. Ya, manis sekali dia senyum.
Setelah itu setelah transaksi saya bilang, Nona, permisi adik sudah ada pacarku belum? Dia malu-malu, dia bilang, belum kakak. Hah, belum kakak? Adik, kalau belum ada ya pacar, boleh kakak lamar untuk adiknya kakak. Kebetulan dia masih jomblo. Dia malu-malu. Dia begini adik. Ini kan hari Jumat. Hari Senin, kalau ada yang datang buka rekening di sini, baru bilang dari KSA, itu orangnya. Saya diam-diam curi foto CS itu, tag. Habis itu saya kasih masuk di grup keluarga. Enson, tertarikkah dengan ini? Siapa ini? Kalau siapa ini, lu hari Senin harus pergi buka rekening di Maybank, langsung omong ini dari KSA. Dan dia betul-betul pergi. Ya. Dan dia betul-betul pergi, ya, dia bilang kasih buka rekening dari KSA. Setelah dikasih buka rekening dengan prosedur standar, nanti apa-apa bisa hubungi customer service. Lalu saya bilang, bisa hubungi pribadi saja kok. Ujung-ujungnya akhirnya sekarang jadi istrinya Enson itu, Ibu Rina. Jadi saudara pikir, menikahnya Enson dengan Rina itu peristiwa besar. Tapi itu tidak akan terjadi kalau saya tidak mulai duluan. Maka dia tuh harus berterima kasih kepada saya. Kemarin kan saya bilang, tolong yang itu berterima kasih pada orang. Saya ucapan terima kasih banyak, tapi dari Enson belum. Tapi saya bukan tidak ada pekerjaan. Saya tidak mungkin tiba-tiba pergi ke Maybank kalau tidak ada pengiriman uang lewat Western Union. Dan tidak mungkin pergi ke sana kalau tidak ada orang dari sana yang kirim uang. Berarti orang itu kirim uang, itu hal kecil. Tapi ternyata mengakibatkan hal besar. Yaitu menikahnya Enson dengan istrinya. Ya kan? Kalau ini hal besar, itu disebabkan oleh rangkaian hal-hal kecil, maka Tuhan pasti ikut menetapkan rangkaian kecil-kecil ini. Karena itu mengakibatkan hal besar. Saudara mikir saja hidup saudara coba. Ada banyak peristiwa penting dalam hidup saudara yang sebenarnya kita melihat sebagai kebetulan. Kebetulan itu tidak pernah benar-benar ada. Itu bahasa manusia. Tapi di dalam kamus Tuhan itu tidak ada namanya kebetulan. Karena semua diatur. Bahkan terkecil sekalipun. Pada tahun 1860, Abraham Lincoln tidak terlalu terkenal pada waktu dia mau maju menjadi kandidat presiden Amerika. Nah, hasil survei itu terlalu di bawah. Dan satu kali, ya, ketika dia tampil di publik dan mempublikasikan dirinya, ada seorang anak perempuan kecil yang namanya Grace Bedell. Dia melihat penampilan dari Abraham Lincoln. Lalu anak kecil ini yang umur berapa tahun, 6 tahun, iseng-iseng ambil kertas. Lalu dia tulis kepada Bapak Abraham Lincoln. Mungkin kalau Bapak pelihara janggut, Bapak akan dipilih oleh banyak orang. Karena ibu-ibu suka dengan bapak-bapak berjanggut. Itu terjadi. Dan dia betul-betul mengirim surat ini ke Abraham Lincoln. Dan Abraham Lincoln lucu dan ketawa dengan hal itu. Tapi untuk menyenangkan anak ini, dia pelihara jenggot. Dalam masa-masa ketika ini, dalam muncul jenggotnya itu. Dan satu hari dia dalam perjalanan dia menemui anak itu. Karena anak itu kasih alamat Grace itu. Dan dia bilang bahwa ya lengkapnya surat anak itu. Jika Anda membiarkan janggut Anda tumbuh, semua wanita akan membujuk suami mereka untuk memilih Anda. Dan Anda pasti terpilih sebagai presiden. Nah, itu bunyi suratnya begitu. Dan dia lakukan itu. Dan akhirnya Lincoln memasang janggutnya. Ini foto Lincoln. Dan itu menjadi ciri dia. Dan setelah itu Lincoln berkata, ada banyak faktor yang menyebabkan saya menang dan menjadi presiden. Tapi salah satunya adalah janggut saya. Dan itu datang daripada Grace Bedell. Anak kecil yang sebenarnya remeh.
Tapi ternyata itu mempunyai pengaruh yang besar. Nah, karena itu di sini kita belajar, oh ternyata setiap detail kalau Tuhan bikin rencana itu kecil-kecil, maka semua hal detail yang terjadi dalam hidupmu itu semua tuh dalam desainnya Tuhan. Ya, John Calvin bilang, tetapi setiap orang yang telah diajar oleh Kristus bahwa semua rambut kepalanya terhitung, akan melihat lebih jauh untuk suatu penyebab dan akan menganggap semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Kalau rambutmu saja Tuhan hitung, hal-hal yang lebih besar dari rambut, lebih berarti dari rambut, masakan Tuhan tidak terlibat? Urusan rambut yang remeh saja dia urus, apalagi yang lain. Warfit bilang, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terkecil dikontrol secara langsung oleh dia, sama seperti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terbesar. Ada paham yang namanya deisme. Deisme itu suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta dengan semua hukumnya. Hukum-hukum alam. Setelah itu Tuhan tidak urus lagi alam ini. Sehingga kejadian di alam ini itu karena hukum alam. Maka ada gempa bumi itu hukum alam, jangan salahkan Allah. Ada tsunami itu hukum alam, jangan salahkan Allah. Ada longsor itu hukum alam, jangan salahkan Allah. Kelihatannya bagus, jangan salahkan Allah. Tapi akhirnya Allah itu digambarkan sebagai pencipta, setelah itu dia mundur dan dunia berjalan sendiri tanpa kontrol langsung dari Allah. Sama seperti pencipta jam, dia mengatur hukumnya. 60 detik tak 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 tak, menit satu geser. 60 kali menit 1 jam geser. Setelah itu dijual, kita pakai jam tangan ini. Pencipta jam itu tidak punya intervensi lagi pada jam di tangan saudara. Tapi jam terus berjalan dengan sistem yang telah dibuat. Nah, itu deisme begitu. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Tuhan selesai mencipta, dia tidak lepas tangan lalu berjalan berdasarkan hukum-hukum saja. Dia tetap melakukan, tetap aktif. Contoh, hujan turun. Yeremia 14. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semua itu? Jadi hujan itu tidak datang hanya otomatis hukum alam dari langit. Memang ada hukum alam, tapi Tuhan tetap aktif di dalamnya. Ayub 28. Ketika ia menetapkan kekuatan angin. Jadi angin kencang atau angin sepoi-sepoi itu ditetapkan. Dan mengatur banyaknya air. Jadi air biasa atau banjir. Ketika dia membuat ketetapan bagi hujan. Hujan rintik atau lebat. Jalan bagi kilat guru. Dia tetapkan itu. Ayub 37. Karena kepada salju dia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Awan pun dimuatinya dengan air. Dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilat menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Jadi semua itu kilat, guru, segala macam. Itu bergerak berdasarkan pimpinan Tuhan. Perintah Tuhan. Bahkan kalau di sini hujan, di sini tidak hujan. Jangan pikir itu kebetulan. Tidak. Tuhan yang mengatur. Di sini hujan, di sini tidak. Di sini hujan lebat, di sini rintik saja. Amos 4. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu. Dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan. Dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Pak, kalau begitu saya tanya. Bapak dan mama saya lagi persiapan Natal. Bapak dan mama saya pergi ke toko untuk kerja kue, beli kue. Sementara itu mereka ada di parkiran, Pak. Lagi persiapan Natal. Tiba-tiba satu mobil datang sikat, dan bapak saya, mama saya mati. Pertanyaannya, Pak, apakah Tuhan yang mengatur semua itu? Nah, ini menjadi sulit. Kalau saudara lihat status Facebook saya kemarin. Ada seorang suami Kristen taat. Dia harus pergi bersaksi untuk kampanye penginjilan. Naik pesawat.
dengan anaknya. Pergi. Ini pergi pelayanan. Ternyata pulang pesawat jatuh. Matilah si suami itu dengan anaknya. Istrinya, ibunya menderita sekali. Dan datanglah seorang Kristen dan memberikan penghiburan. Dia menghibur ibu ini supaya jangan sedih, jangan putus asa. Dan satu hal yang ibu yakini adalah Tuhan tidak punya peran di dalam kecelakaan ini. Kelihatannya konselor itu mau membela Tuhan supaya Tuhan tidak disalahpahami, lalu bilang Tuhan tidak punya peran di sini. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan tidak punya peran di situ, sekarang ada berapa banyak kecelakaan dalam satu hari di kolong langit ini? Banyak kan? Kalau Tuhan tidak punya peran di sana, artinya ada banyak peristiwa di mana Tuhan lipat tangan saja. Kalau sampai ada banyak hal dalam hidupmu yang Tuhan tidak ikut bekerja di dalam, artinya waktu kamu alami ini Tuhan hanya nonton. Tidak. Kalau begitu pertanyaan, apakah di dalam kecelakaan Tuhan juga urus di dalam? Yes. Ini harus buat kita berpikir lebih dalam gitu ya. Oke, sekarang lihat Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja. Jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Memangnya ini kasusnya apa? Kasusnya itu di Ulangan 19. Coba lihat ayat 45. Apabila dia membunuh sesamanya dengan tidak sengaja atau dengan tidak membenci dia. Jadi ini kematian yang tidak direncanakan, bukan kebencian. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Ini dua orang berteman. Yang satu tak lari mata kapak, mati. Kebetulan? Bahasa manusia kebetulan. Tapi bahasa Alkitab, jika pembunuhan itu tidak disengaja melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan hal itu. Berarti di dalam kasus kecelakaan yang mengerikan pun, kita tidak bisa mengatakan, oh di situ Tuhan hanya nonton. Tidak, Tuhan ada aktif di situ. Ya. Hari ini saudara dapat untung, besok rugi. Hari ini mujur, besok ditipu orang. Apakah kebetulan? Pada waktu orang mau menipu saudara, apakah Tuhan pasti tahu? Tahu. Waktu Tuhan lihat, oh ini ada orang mau tipu saudara, Tuhan hanya nonton. Beda. Amsal 16. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Kan tidak ada yang lebih remeh tidak ada yang lebih kebetulan dari buang undi. Ya kan? Oh ini buang undi, ini yang keluar ini A, B atau C. Bagi kita itu terlalu gambling. Tapi ternyata undi dibuang, tapi keputusan berasal dari Tuhan. Itu juga lah yang terjadi waktu pemilu atau pilkada. Kita sudah mendukung calon ini. Tapi sebenarnya di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah tetapkan siapa jadi wali kota, siapa jadi gubernur, siapa jadi presiden. Karena kita tidak tahu, kita bisa dukung orang yang tidak ditetapkan Tuhan kan. Dan juga nggak salah. Namanya proses demokrasi. Saya suka kata-kata gacor itu. Waktu kampanye. Dia bilang apa? Sebenarnya di antara pasangan-pasangan Tuhan sudah tentukan siapa jadi wali kota. Dan mudah-mudahan itu saya. Tapi ternyata bukan dia. Pak, apakah Tuhan juga menetapkan hal-hal yang buruk? Ya. Apakah Tuhan menetapkan hal-hal yang baik? Ya. Hal-hal yang baik
misalnya saya bilang tadi, kalau saudara tahu-tahu dapat berkat dari orang. Saudara, satu kali saya nginap di apartemen di Jakarta. Saya pesan Grab, turun ambil makan. Begitu pas Grab datang ambil makan, waktu saya mau naik, tiba-tiba ada saudara bilang, Pendeta Ezra. Dia juga baru turun dari mobil. Iya Bapak. Waduh, puji Tuhan, mulai ini dia bilang, terima kasih saya baru hari ini ketemu pendeta, tapi tiap minggu saya ikut. Dan terus terang pendeta, saya waktu dengar khotbah pendeta tentang Mazmur 3, yaitu Daud dan Absalom itu, seumur hidup belum pernah mendengar khotbah sedetail ini. Bahkan Stephen Tong pun kalah. Waktu dia omong itu saya bulu badan berdiri nih. Ya. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol panjang lebar dia bilang, Pak, tetap di sini, jangan bergerak ya. Oke Pak. Dia pergi ke sana. Nah, saya juga tidak tahu apa yang maksud dia, tapi dia datang. Rupanya dia pergi ambil duit. Waktu dia ambil duit, ini Pak, ucapan terima kasih saya buat Bapak. Coba bayangkan bisa dapat uang. Setelah itu saya diantar sopir. Waktu di atas mobil diantar sopir ke bandara, dia cerita anaknya sakit. Waduh, saya putuskan 30% yang saya dapat, saya kasih sopir. Oke. Saya pergi ke Surabaya. Sampai di Surabaya, duduk makan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan cerita bahwa, Pak, kita mau beli beras saja susah Pak. Saya ambil 70% yang sisanya, saya kasih dia semua. Sekarang pertanyaannya, apakah saya pernah memikirkan bahwa saya dapat uang dari orang itu? Tidak. Apakah sopir itu pernah pikir dia dapat uang dari saya? Tidak. Pendeta itu sadar juga dia dapat uang dari saya? Tidak juga. Semua serba kebetulan. Tapi tahukah kalau orang mau memberi kepada saudara, itu karena Tuhan. Ya. Keluaran 12. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Waktu Israel sudah kerja paksa di Mesir dan sekarang mereka mau keluar. Tapi Tuhan bisa kerja sampai orang Mesir itu mau kasih loh. Berarti di balik orang-orang baik yang menolong saudara, harus ingat, itu ada Tuhan di balik itu. Kalau Tuhan tidak kerja, orang tidak akan ada yang bermurah hati. Karena kita pada dasarnya pelit semua. Dengan alasan hemat. Ya toh, saking hematnya tipis sama pelit. Ya. Ada orang yang saking murah hatinya terkesan boros. Ada orang yang saking hematnya menjadi pelit atau saking pelitnya dengan alasan hemat. Saya tuh selalu bilang, saya bersaudara 5 orang. Laki semua. Adik saya yang terakhir ini saya nggak terlalu tahu bagaimana dia. Tapi saya bilang saya itu mirip dengan adik saya ketiga saya dengan Samin. Kalau adik saya kedua Edwin itu dengan Enson. Bedanya di mana? Saya sama Samin ini terlalu murah hati sampai kita tidak bisa bedakan antara boros dengan murah hati. Ya toh? Kalau tidak mau dikatakan royal. Tapi royal saya suka bantu orang. Ya. Maka tidak bisa punya tabungan yang banyak. Karena cepat habis. Itu dibuktikan dengan waktu kecil. Mama selalu bikin celengan 1 tahun dari kaleng Sprite itu. Kalau akhir tahun buka, saya dan Samin punya tidak ada. Karena kita sudah curi. Ya kasih lubang segala macam, pakai segala macam, tarik. Tapi adik saya yang kedua dengan Enson ini, mereka itu sangat hemat. Saya tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Maka kalau mereka menabung awet. Ya. Tapi terlepas dari sifat orangnya, Tuhan yang kerja bikin orang murah hati. Tapi bagaimana yang hal buruk? 2 Samuel 17. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ini rencana baik atau rencana jahat? Tuhan sengaja menggagalkan nasihat baik itu dengan tujuan mendatangkan celaka kepada Absalom.
Rencana baik atau jahat? Wih, susah ya. Mau bilang baik juga ini jahat ini. Tapi mungkin lebih tepat rencana tidak baik daripada dibilang jahat. Ya. Mazmur 75, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Kalau sampai ada yang jatuh, itu Tuhan. Kalau ada yang naik, Tuhan. Maka di balik pemilihan presiden, gubernur, wali kota, kalau dia sampai naik, itu dari Tuhan. Petahana sampai rontok, itu juga dari Tuhan. Ya, jadi kita tidak mengabaikan berbagai macam aspek di dalam pertimbangan dan usaha manusia, tapi dari ketetapan surga memang begitu. Jadi artinya begini, bahwa Tuhan mengatur semua rencana ini mutlak, mencakup segala hal. Dalam Mazmur 135, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudra raya. Artinya tidak ada satu peristiwa di kolong langit di mana Tuhan tidak menetapkan atau mengaturnya. Saudara yang mungkin pernah punya pacar 3 atau 4, lalu pada waktu mau memutuskan menikah, bingung pilih yang mana? A, B, C, atau D. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Wih, ini cantik tapi agak bodoh. Ini pintar tapi penampilan kurang meyakinkan. Ya, ini cantik, pintar, tapi secara sosial susah bergaul. Ya, yang ini pintar tapi malas gosok gigi. Kita bisa punya pertimbangan A, K, B, K, C, K, D. Lama-lama kita sudah putuskan A. Tahukah saudara bahwa waktu saudara putuskan A, dalam ketetapan Tuhan memang sudah A. Ya, Amsal 16. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan mengabaikan peranan kebebasan manusia. Itu ada bab khusus yang perlu dibahas. Tapi ini lihat, manusia dapat menimbang-nimbang, berarti kan kita bukan robot yang Tuhan setel saja A, B, ikut. Tidak. Memang Tuhan mengatur, tapi manusia tidak kehilangan kebebasannya karena dia dapat menimbang-nimbang. Waktu saudara mempertimbangkan datang ke sini baju putih atau baju merah, kan Tuhan tidak paksa saudara pakai baju merah kan? Itu berdasarkan pertimbangan saudara. Tapi waktu saudara putuskan baju merah, sebenarnya ketetapan Tuhan itu memang begitu. Ya. Ayat 9, hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lu pikir kiri atau kanan, kiri atau kanan. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkah, kanan. Dan nanti kamu tidak pernah terpaksa ke kanan. Karena setelah kamu timbang-timbang, kayaknya kanan lebih bagus deh. Maka dengan rela hati kamu memutuskan ke kanan, yang kamu tidak sadar adalah Tuhan menetapkan ke kanan. Amsal 20-24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Yeremia 10, manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Langkahnya ditentukan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kalau ikut rencana saya tidak pernah bermimpi untuk kembali ke Kupang dan melayani di Kupang. Mimpi saya terlampau besar melampaui semua ini. Gak pernah. Ketika saya mencoba belok-belok sana sini, Tuhan punya cara membawa pulang saya ke Kupang. Lalu saya kecewa dan Tuhan, saya ini rencana menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau di Kupang nih, aduh. Tapi ternyata Tuhan bawa Kupang juga. Yang saya tidak tahu bahwa ternyata dari Kupang saya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena zaman itu belum ada internet.
Tapi Tuhan yang tahu, dan pasti Tuhan ada di balik semua, tahu bahwa akan ada internet, kamu di Kupang saja. Nanti bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Rencana Tuhan yang pasti akan ini. Amsal 22, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Ya, dalam NIV, orang kaya dan orang miskin mempunyai persamaan dalam hal ini. Tuhan pembuat mereka. Sekali lagi, saya tidak sedang menjelaskan hubungan antara ketetapan Tuhan dan kebebasan manusia. Karena itu jangan mendengar ini lalu bilang, kalau begitu saya tidur-tidur saya. Kalau Tuhan tetapkan saya kaya, ya kaya. Tidur sekerja. Itu saudara jatuh pada ekstrim. Itu harus dibahas, tapi tidak bisa kita bahas sekarang. Ya, tapi intinya semua dari Tuhan. Nasib mujur, Yesaya 45. Aku Tuhan, tidak ada yang lain, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, yang menciptakan nasib malam. Mujur itu dari Tuhan, malam juga. Baru beli HP baru. Mau bersihkan kamar mandi, lupa HP masih ini, begitu balik, begini jatuh. Sial betul ini, ya. Tapi itu dalam ketetapan Tuhan. Ratapan 3. Siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Amos 3:6. Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Berarti Tuhan ada di balik semua itu, mau baik, buruk, kecelakaan, musibah, bencana, apapun, termasuk yang terjadi dalam hidup saudara. Ada Tuhan di balik semua itu. Maka di sini lagi-lagi, dalam kamus Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Dan yang ketiga, kalau Tuhan sudah bikin rencana, rencana itu tidak bisa gagal. Ini yang ketiga. Tak bisa. Rencana Tuhan tidak bisa berubah. Kalau Tuhan merencanakan A, di tengah jalan dia pindah B, itu tandanya Tuhan tidak bisa mengantisipasi masa depan. Kalau kita bikin rencana A, tapi setelah lihat kondisi, kayaknya tidak bisa plan A deh, harus plan B. Karena kita terbatas, tidak tahu dan tidak bisa mengantisipasi situasi depan. Tapi kalau Tuhan yang mengatur semuanya, masa ada hal yang mengagetkan dia sampai akhirnya dia ubah rencana? Gak bisa. Ini salah satu dasar mengapa Calvinisme atau Reform percaya keselamatan tidak bisa hilang. Karena begini, waktu Pak Semi percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang kekal, kamu pasti masuk surga. Apakah memungkinkan bahwa di tengah jalan Pak Semi tiba-tiba belok arah, lalu hilang, lalu Tuhan bilang, mestinya saya mau kasih masuk kamu ke surga, tapi ternyata kamu belok di tengah jalan, tidak jadi masuk surga, masuk neraka. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan tetapkan Pak Semi masuk surga, apakah Tuhan tidak tahu bahwa ternyata di tengah jalan hidupnya dia belok? Kalau sudah tahu, kenapa masih tetapkan masuk surga? Kenapa tidak neraka sekalian? Saya sebenarnya sudah tetapkan si A masuk surga, tapi ternyata dia murtad, jadi mualaf. Pertanyaannya, waktu Tuhan tetapkan kamu masuk surga, apakah dia tahu bahwa kamu akan jadi mualaf? Kalau tidak tahu, dia nggak maha tahu. Kalau maha tahu, harus tahu. Kalau harus tahu dan gara-gara murtad kasih masuk neraka, untuk apa tetapkan masuk surga, lalu besok jadi masuk neraka? Lebih baik tetapkan masuk neraka dari awal. Jadi Pak, orang kalau murtad tetap masuk surga? Tidak. Kalau sampai dia murtad, berarti dia nggak ditetapkan Tuhan. Kalau Tuhan menetapkan seseorang dan dia orang percaya sungguh-sungguh, dia tidak bakalan murtad. Jadi sebenarnya yang murtad itu hanyalah orang-orang yang kelihatannya percaya, tapi tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu benar-benar murid, kamu tetap di dalam firman-Ku. Yohanes 8. Berarti kalau kamu sampai tidak tetap di firman, artinya kamu tidak benar-benar murid. Jadi tidak mungkin ada perubahan rencana. Ayub 42.
engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ada rencana Tuhan gagal. Mazmur 33. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Dan satu ayat lagi, saudara perhatikan sungguh-sungguh ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikian akan terjadi. Seperti yang kumaksud, demikian akan terjadi. Kalau begitu, kita balik. Kalau sampai sudah terjadi, artinya demikianlah yang dimaksud. Kalau belum terjadi, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah terjadi, demikianlah yang dimaksud. Maka tidak ada yang terjadi kalau sudah terjadi dan bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Lanjut. Seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Jadi kalau sampai terlaksana, itu memang rancangan dia begitu. Sekarang pikir ya. Ini membuat saudara berpikir panjang saja. Kalau sampai terjadi berarti demikian yang dimaksud. Pertanyaannya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terjadi kan? Pertanyaannya, apakah itu dalam rencana Tuhan? Pertama, sebenarnya Tuhan tidak punya rencana. Terserah Adam dan Hawa sajalah. Kemungkinan kedua, sebenarnya Tuhan rencana supaya tidak terjadi dosa. Tapi terjadi kecelakaan di jalan. Sehingga terjadi dosa. Atau ketiga, memang dalam rencana rahasia Allah, dosa harus terjadi. Pilih mana? Pulanglah dan renungkan itu siang dan malam. Ini saya hanya kasih pikiran saja untuk saudara memikirkan itu lebih serius. Ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung kepada segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapa yang dapat mengagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Artinya adalah kalau Tuhan sudah bikin rencana, mana bisa? Kalau sampai perubahan rencana, artinya ada sesuatu atau seseorang yang memaksa Tuhan merubah rencananya. Nggak bisa. Karena itu Tuhan tidak pernah rubah rencana. Dan kalau begitu, Tuhan tidak bisa menyesal. Tapi masalahnya di Alkitab ada bilang Tuhan menyesal. Kejadian 6 ayat 5. Maka ayat 56, maka menyesallah Tuhan bahwa dia menjadikan manusia di bumi. 1 Samuel 15 ayat 11, aku menyesal karena aku menjadikan Saul raja. Nah, Tuhan menyesal? Tidak. Ini ada sebuah perasaan di dalam diri Tuhan yang susah dibahasakan. Terlalu sulit untuk manusia memahami. Dengan terpaksa dipinjam bahasa manusia, yaitu menyesal. Tapi menyesalnya Tuhan tidak boleh didefinisikan sama dengan penyesalan kita. Karena kalau demikian, ayat-ayat akan bertentangan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia bisa menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya? 1 Samuel 15. Sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dia tidak tahu menyesal. Sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Yeremia 4 ayat 28. Aku telah merancangnya, aku tidak menyesalinya. Dan tidak mundur daripada itu. Berarti Tuhan tidak menyesal. Tetapi, ya itu saya bilang, terpaksa digunakan bahasa manusia. Supaya kita baca memahami. Karena itu perasaan dalam diri Allah itu susah. Ini sama seperti saudara bicara dengan anak kecil. Kalau saudara pakai standar bahasa orang dewasa, bagaimana dia bisa mengerti? Saya 2-3 hari ini membawa keponakan saya Ibrani main-main. Ya. Tapi kenapa? Waktu saya dengan dia sendiri jalan tuh ngobrol banyak. Hanya saya susah memahami apa yang dia omong. Ya. Nah, tapi dia bilang, lalu saya bilang, oh, ya ada yang mau pelosotan.
Pelosotan itu apa? Pelosotan itu perosotan yang naik anak-anak main. Sip. Tapi kenapa saya tidak bilang perosotan, tapi saya bilang pelosotan? Karena kalau saya pakai bahasa saya, ini anak tidak paham. Supaya dia paham, saya menurunkan bahasa saya. Saya adalah bapak besarnya dia. Tapi saya tidak bilang bapak besar, bapak becak. Kenapa? Karena dia tidak paham kalau dibilang bapak besar, tapi bapak becak. Dia paham. Maka saya harus merubah bahasa saya menjadi bahasa anak-anak. Supaya anak-anak bisa paham. Ada semacam perasaan unik di dalam diri Allah yang susah kita tahu. Mau dibahasakan bagaimana? Terpaksa digunakan bahasa manusia. Menyesal. Tapi dalam arti yang sesungguhnya, Tuhan gak bisa menyesal. Semua yang dia rancang akan terjadi begitu. Jadi, itulah rencana Tuhan. Ini yang saya sampaikan ini satu doktrin yang sangat penting di dalam teologi reform Calvinisme. Tidak ada apapun di luar rencana Tuhan. Nah, tapi yang kedua, yang terakhir, Tuhan bisa merancangkan yang buruk bahkan sekalipun terjadi. Yang jelek pun juga terjadi. Tapi berita baiknya untuk orang percaya, rencananya selalu baik, selalu indah. Ini menjadi penghiburan bagi kita di tahun baru. Bahwa ternyata Tuhan ngatur semua, tapi khusus untuk anak-anaknya, rencananya itu selalu baik. Lihat Roma 8 ayat kita tadi. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, dari mana kita tahu bahwa ini hanya khusus orang percaya? Lihat lagi, ayat 28 itu. Bagi mereka yang mengasihi dia. Berarti orang percaya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ini orang pilihan. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik itu hanya untuk orang percaya. Makanya kalau ada orang tidak percaya, dia mengalami musibah. Saudara jangan hibur pakai ayat ini. Injili dia dulu. Begitu dia sudah percaya baru ayat ini relevan untuk dia. Ya. Karena kalau orang tidak percaya, tadi kan sudah lihat ya, Tuhan bisa rancangkan baik, buruk, jahat. Kalau kita bukan orang percaya, bisa-bisa rancangan yang jelek itu datang pada kita. Tahu dari mana? Nah, sudah lihat Matius 26 tentang Yudas ya. Yudas ini bukan orang percaya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang anaknya manusia itu akan diserahkan. Ini Yudas. Untuk Yudas itu adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Coba saudara pikir. Lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. Berarti kalau dia dilahirkan artinya tidak baik. Tapi kenapa Tuhan atur sampai Yudas dilahirkan? Berarti bagi Yudas ada pengaturan yang tidak baik. Kenapa? Yudas bukan orang percaya. Jadi kalau kita bukan orang percaya, sangat mungkin bahwa Tuhan merancang yang tidak baik. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kita belum percaya, kita belum diperdamaikan dengan Allah. Kita masih seteru. Dan apakah Allah salah kalau dia merancangkan yang tidak baik untuk musuh-musuhnya? Kalau begitu bagaimana dengan Yeremia 29? Rancangan damai sejahtera. Sebab aku ini mengatur rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagaimana dengan ayat itu? Ya, ayat itu betul. Tapi itu untuk orang percaya. Tahu dari mana ini untuk orang percaya? Dari konteksnya. Lihat satu, geser ke bawah, pasal 21 ayat 10. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungan. Bagi orang tidak percaya, Tuhan menentang mereka mendatangkan kecelakaan, bukan keberuntungan. Bagi orang tidak percaya, Yeremia 44, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka, bukan untuk kebahagiaan mereka. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, aku akan berusaha supaya kamu celaka dan tidak bahagia.
Dalam terjemahan ND, sesungguhnya aku berjaga atas mereka akan bencana dan bukan akan kebaikan. Jadi rupanya untuk orang-orang yang tidak percaya itu Tuhan bisa merancangkan kecelakaan, tidak bahagia. Tapi untuk anak-anaknya Tuhan rancangkan yang baik. Ini menjadi pegangan buat kita di tahun yang baru, bahwa tahun 2025 ini bisa banyak hal terjadi pada kita. Tapi kita bisa yakin dan beriman bahwa Tuhan punya rencana buat saya itu indah. Tuhan punya rencana untuk saya itu baik. Tapi harus dicamkan begini, bahwa Tuhan punya rencana baik buat kamu tidak berarti bahwa kamu bebas dari masalah. Tuhan punya rencana baik buat kamu bukan berarti kamu bebas dari penderitaan, dari kesengsaraan manusia, tidak. Bahkan terkadang kita bisa melihat bahwa orang yang ikut Tuhan, anak Tuhan, bahkan bisa lebih menderita daripada yang tidak percaya. Contohnya Ayub. Ayub orang benar, tapi menderita lebih menderita dari orang-orang yang tidak percaya. Coba 12 rasul itu orang percaya minus Yudas Iskariot. Tapi bagaimana akhir hidup mereka? Mati syahid semua kan? Dibunuh semua aja. Akhir hidup mereka kelihatannya jelek. Karena itu Tuhan itu punya rencana baik buat kita. Jangan berpikir bahwa kita tanpa kesulitan. Karena itu 2025 bukan hanya menyediakan tawa, tapi bisa air mata. Ya. 2025 bukan hanya menghadirkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kamu harus percaya bahwa rencana Tuhan baik. Kalau begitu, apa artinya rencana Tuhan baik? Rencana Tuhan baik bukan berarti hidup tanpa masalah. Rencana Tuhan baik adalah Tuhan hanya akan mengizinkan masalah, penderitaan, kesulitan yang ujung-ujungnya baik. Kalau ada penderitaan yang tidak berujung baik, itu bukan untuk anak-anaknya, itu untuk musuh-musuhnya. Tapi untuk anak-anaknya, sakit, menderita, duka cita, ujungnya baik. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalau kamu bukan orang percaya, jangan menyanyi lagu ini. Karena bisa jadi duka cita itu betul-betul duka cita. Penderitaan itu betul-betul penderitaan dan titik di situ. Tidak ada untuk kebaikan, tidak ada. Ya. Sekarang mari kita lihat dua contoh. Pertama, kasus Yusuf di Perjanjian Lama. Yusuf ini orang takut Tuhan. Ya. Tapi ternyata apakah dia takut Tuhan lalu dia bebas dari susah? Tidak. Dia menghadapi kebencian dan iri hati saudara-saudaranya. Jadi jangan pikir orang percaya bisa bebas dari iri hati dan kejahatan orang. Bahkan saudara-saudaranya menjual dia, berbuat jahat kepada dia. Maka tidak menutup kemungkinan saudara anak Tuhan. Tapi orang-orang dekat saudara itu akan berbuat jahat kepada saudara. Tuhan mengatur semua itu? Yes. Tapi ingat, ujung-ujungnya baik. Karena Yusuf akhirnya jadi Perdana Menteri di Israel. Seandainya tidak ada saudara-saudara yang jahat, dia tinggal di rumah bapak saja bisa jadi Perdana Menteri. Kan tidak. Kalau begitu, semua kejahatan yang datang pada Yusuf itu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan izinkan itu, bahkan menetapkan itu, ujungnya kebaikan. Kejadian 45, Yusuf bilang, ya, tetapi sekarang jangan bersusah hati. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di negeri ini, selama 5 tahun lagi tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Di sini Yusuf melihat kejahatan orang lain dari perspektif atau kacamata Allah. Ini menolong kita untuk mengampuni orang lain. Ini kan perkataannya, saudara-saudaranya kan takut Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf itu melihat dari perspektif Allah. Dia bilang, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Kalau saudara misalnya Pak Minggus buat salah pada saya dan saya lihat hanya Pak Minggus saja, ini bisa kebencian dan dendam mendalam. Tapi kalau saya lihat dari perspektif Allah, mengapa Tuhan izinkan Pak Minggus berbuat jahat kepada saya?
Mungkinkah Tuhan sedang memakai kejahatannya untuk membentuk saya? Kalau saya lihat perspektif begini, ngapain benci beliau? Alih-alih benci beliau, bersyukur pada Tuhan. Kenapa orang sukar mengampuni orang lain? Karena selalu lihat kejahatan orang lain dan hanya dari situ. Tidak lihat dari perspektif Allah. Yang muda-muda, yang pacaran ini, mungkin saudara heran, kenapa tiba-tiba dia datang dan minta putus? Kok aneh itu? Kenapa dia selingkuh? Kenapa dia berkhianat? Coba lihat dari perspektif Allah. Mungkinkah Tuhan sedang menyingkirkan orang tidak baik dalam hidupmu? Saudara, gereja ini sudah sekian belas tahun. Saya ingat satu doa saya di awal gereja. Tuhan, kalau Tuhan melihat ada orang-orang yang akan bersama-sama membangun gereja ini, bawalah ke sini. Tapi kalau Tuhan melihat ada orang-orang yang di kemudian hari akan merusak gereja ini, bawalah mereka keluar. Sehingga setiap kali dinamika gereja ini saya selalu ingat doa saya itu. Saya coba melihat dari perspektif Allah. Ada banyak hal yang saya alami yang bisa membuat kebencian di dalam hati. Kekecewaan. Karena orang-orang dekat, orang-orang yang dikasihi. Tapi saya lihat dari perspektif Allah. Tuhan sedang memakai mereka membentuk saya menjadi orang yang lebih baik. Saya bisa salah. Tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk merubah apa yang salah pada saya. Atau bisa saya tidak salah. Tapi Tuhan pakai kejahatan mereka untuk membuat saya menjadi lebih meningkat lagi. Sehingga saya terus terang saudara, melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi, saya menjadi orang yang tidak sukar mengampuni. Saya orang yang dalam tanda petik terlalu gampang mengampuni orang. Dan itu bukan proses mudah. Tuhan bentuk itu melalui banyak peristiwa. Coba kalau sampai hari ini saudara masih susah mengampuni orang lain, lihat mukanya saja saudara jijik. Dengar nama saja saudara punya alergi kambuh. Coba lihat. Sebenarnya dia alat Tuhan yang dipakai untuk membentuk kamu. Alih-alih benci. Yusuf lihat ini, makanya coba, Yusuf kenapa sampai Mesir? Itu kan karena jahatnya saudara-saudara. Tapi karena dia lihat dari sisi Tuhan, Mazmur 105. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual sebagai budak. Dia kan dijual sebagai budak. Tapi perspektifnya Tuhan, diutusnya. Nya itu Tuhan. Berarti Tuhan yang utus. Ini kan jahatnya saudara-saudara yang jual. Tapi dari perspektif Allah, Tuhan yang utus. Tapi kalau Tuhan mau utus ke sana kan tidak mungkin kamu mudah ikut kan. Pakai kejahatan. Paksa ke sana. Ke sana. Itu tidak enak bagi Yusuf. Tapi karena Tuhan punya rencana baik bagi Yusuf, ujungnya kebaikan. Kejadian 50. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Terjemahan sehari-hari. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Saudara-saudara Yusuf mengirimkannya menjadi budak. Allah mengirimkannya menjadi juru selamat. Dalam pulpit commentary. Dalam perspektif saudara, jual dia biar jadi budak. Tapi dari Tuhan, pergi ke sana supaya jadi juru selamat. Nah, indah rencana Tuhan bukan? Itu membuat Yusuf tidak mendendam saudara-saudaranya. Mudah untuk mengampuni. Mudah. Sekarang dari sisi bapaknya Yusuf, yaitu Yakub. Yakub ini kan kehilangan anaknya karena kejahatan saudara-saudaranya jual Yusuf. Yakub ini pikir ini mati sudah anaknya, sudah dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir Yusuf sudah mati. Ya, nanti ketika Yakub ini kan sayang dua anak, Yusuf dan Benyamin. Nah sekarang Yusuf dianggap sudah mati. Sekarang itu Perdana Menteri Mesir, sebenarnya Yusuf tapi belum buka diri. Dia tuntut kasih gandum asal Benyamin datang. Dari sisi Yakub, Yusuf
saya, Yusuf sudah mati, sekarang Benyamin lagi. Ini kayaknya hidup menentang saya ini. Nasib menentang saya. Kejadian 42 ayat 36. Yakub ayah mereka berkata, kamu telah membuat aku kehilangan anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi karena ditahan di Mesir. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Terjemahan ini tidak terlalu pas. Kalau dibandingkan dengan terjemahan lama, dia bilang, segala perkara ini ada melawan aku. King James, ya. All these things are against me. Semua hal ini menentang aku. Saudara, kadang-kadang hidup ini, saudara lihat banyak keadaan, kok sepertinya serang saya terus. Tidak ada yang berpihak. Kelihatannya situasi-situasi hidup ini menghantam saya terus. Saudara, Yakub berputus asa dan merasa semua peristiwa dalam hidupnya bersifat melawan dia. Dia tidak sadar, justru dengan dia kan meratap karena kematian Yusuf. Sekarang mau Simeon sudah, Benyamin lagi. Dia nggak sadar bahwa semua rangkaian peristiwa ini sedikit lagi dia akan pergi ke Mesir dan ketemu dengan Yusuf. Sebenarnya dia sudah dekat sekali dengan kebahagiaan. Tapi ketidaktahuan dia membuat dia bilang segala sesuatu melawan aku. Saudara, kalau Tuhan kasih penderitaan, mungkin di sini ada bagusnya. Tapi kalau kamu cepat bergeser di sini, sayang loh. Henry bilang begini, Yakub menganggap Yusuf mati dan Simeon dan Benyamin sebagai ada dalam bahaya, dan dia menyimpulkan semua hal ini menentang aku. Tapi terbukti sebaliknya, bahwa semua ini adalah untuk dia, bekerja bersama-sama untuk kebaikannya dan kebaikan keluarganya. Tapi dia berpikir semua itu menentang dia. Perhatikan, melalui ketidaktahuan dan kesalahan kita dan kelemahan dari iman kita, kita sering melihat itu sebagai menentang kita. Apa yang sebetulnya untuk kita. Kita menderita dalam tubuh atau milik kekayaan, nama dan hubungan. Dan kita berpikir semua hal-hal itu menentang kita. Sedangkan itu sebetulnya sedang mengerjakan untuk kita kemuliaan yang besar. Exo, demikianlah providensi Allah sering disalah mengerti, disalah tafsirkan oleh orang-orang kudusnya. Betapa sering orang percaya berkata, semua hal ini menentang aku. Pada saat dia sudah dekat dengan aliran peristiwa-peristiwa yang membawanya keluar dari kesukaran dan penderitaan ke tengah-tengah kelimpahan, damai, sukacita dari hati yang disembuhkan dalam keadaan diberkati dan dipulihkan. Ya, bagi kita gampang karena kita tahu alur cerita kitab Kejadian. Tapi bagi Yakub yang tidak tahu, memang gelap. Tapi kepercayaan kepada Tuhan harus membuat kita yakin sekarang gelap. Tapi di balik kegelapan ini ada terang yang Tuhan kasih. Rencana Tuhan baik bagi anak-anaknya. Bahwa rencana Tuhan baik tidak berarti hidupmu mulus di tahun 2025. Rencana Tuhan baik. Tapi bahwa rencana Tuhan baik tidak berarti kamu selalu dapat memahami alasan dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Rencana Tuhan baik artinya ujung-ujungnya baik. Dan di sini, perhatikan ini, di sini dibutuhkan sesuatu iman untuk mempercayai Allah. Dengar baik-baik. Percaya Allah sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Percaya dia mungkin mudah. Tapi mempercayai dia saat hidupmu tidak baik-baik saja. Percaya dia sementara kamu sakit dan tidak sembuh-sembuh. Percaya dia sementara kamu kekurangan secara ekonomi, usaha segala macam kok gagal terus. Percaya dia pada saat usahamu bangkrut. Percaya dia saat studimu macet. Percaya dia kalau sampai segala macam kacau. Itu butuh iman yang lebih besar. Saudara, waktu saya persiapkan khotbah ini, saya satu hari pergi berkunjung di seorang teman. Saya lihat dia ada banyak koleksi buku. Dan saya secara iseng mengambil sebuah buku. Bukan kebetulan, tapi dalam ketetapan Tuhan, saya lihat sebuah buku. Saya baca beberapa halaman, saya tertarik. Ini bukunya. Mempercayai Allah. Saya tahu ini buku bagus, sekilas. Lalu saya simpan di perpustakaan saya, tidak membacanya.
Sementara saudara sudah menyanyi tadi, saya ambil buku ini dan saya baca. Wah, ada sesuatu yang menarik. Sayang saya nggak bisa kutip. Tapi saya langsung foto dan saya mau baca. Saudara lihat dari foto itu ya. Bab pertamanya tentang bisakah Anda mempercayai Allah atau mempercayai Tuhan? Dia bilang begini, penderitaan dan luka emosional yang menyertai datangnya dalam berbagai bentuk. Ada sakit hati akibat pernikahan yang tidak bahagia, atau kekecewaan karena keguguran, atau duka karena anak yang memberontak, atau tidak acuh terhadap hal-hal rohani. Ada pula kepala keluarga yang gundah karena baru saja kehilangan pekerjaan dan keputusasaan seorang ibu muda yang baru tahu bahwa dia menderita penyakit mematikan. Ada orang yang frustrasi akibat harapan yang remuk dan impian yang tidak terwujud. Bisnis yang merugi atau karir yang tidak pernah berkembang. Ada yang mengalami perihnya ketidakadilan, pedihnya kesepian, dan ngilunya duka yang tak diduga-duga. Ada yang merasa terhina akibat penolakan orang lain, penurunan jabatan di pekerjaan, dan yang terburuk akibat kegagalan yang ditimbulkan oleh kesalahannya sendiri. Yang terakhir adalah keputusasaan karena menyadari situasi yang sulit, kelemahan fisik diri sendiri, atau mungkin anak yang mengalami disabilitas berat dan tidak akan pernah berubah. Semua situasi ini memberi kontribusi pada kekhawatiran dan luka emosional yang kita semua alami dalam berbagai tingkatan dan waktu. Beberapa luka terasa mendadak, traumatis, dan menghancurkan. Beberapa penderitaan berlangsung terus-menerus, persisten, dan tampaknya dirancang untuk melunturkan semangat kita seiring waktu. Ini kesulitan-kesulitan yang kita bisa alami. Kutipan kedua, umat Tuhan tidak kebal terhadap luka itu. Bahkan seolah-olah luka mereka lebih hebat, lebih sering, lebih tak bisa dijelaskan, dan lebih mendalam dibandingkan dengan yang dialami oleh orang-orang tidak percaya. Luka itu sama tua dan universalnya dengan sejarah manusia. Bahkan makhluk ciptaan sendiri, seperti dikatakan Paulus, mengeluh akibat frustrasi dan mengerang akibat sakit bersalin. Next. Tidak mudah untuk percaya kepada Allah atau Tuhan di waktu penderitaan. Tidak ada yang senang menderita. Dan ketika penderitaan itu datang, kita ingin terbebas sesegera mungkin. Bahkan Rasul Paulus memohon 3 kali kepada Allah mencabut duri dalam dagingnya sebelum akhirnya dia mendapati bahwa kasih karunia Allah itu cukup. Yusuf memohon kepada juru minuman Firaun untuk keluarkan aku dari rumah ini. Penulis Ibrani dengan sangat jujur menulis tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Berikut, perhatikan pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pengkhotbah 3 ayat 17. Allah telah mendatangkan sebuah pengalaman bengkok dalam hidup saya. Dan saya sadar bahwa hanya Dia yang bisa meluruskan. Bisakah saya percaya bahwa Allah baik jika Dia meluruskan apa yang bengkok dalam hidup saya dan mengangkat penderitaan saya atau tidak? Apakah saya benar-benar percaya bahwa Allah yang mengasihi saya dan tahu yang terbaik buat saya memegang kendali atas situasi saya? Bisakah saya mempercayainya bahkan ketika saya tidak mengerti? Terakhir, namun mempercayai Allah sama pentingnya dengan mentaati Dia. Ketika kita membangkang kepadanya, kita menentang otoritasnya dan menghina kekudusannya. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada Dia, kita meragukan kedaulatannya dan mempertanyakan kebaikannya. Dalam kedua kasus itu kita mencoreng kemuliaan dan karakternya. Tuhan memandang ketidakpercayaan kita kepadanya sama serius dan ketidaktaatan kita. Ketika umat Israel kelaparan, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Sanggupkah Ia menyediakan daging bagi umatnya? 2 ayat selanjutnya memberitahu kita, ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Untuk bisa percaya kepada Allah, kita harus selalu memandang kesukaran kita lewat mata iman, bukan indera kita. Sama seperti iman keselamatan datang lewat pendengaran akan pesan Injil. Iman untuk mempercayai Allah di tengah kesukaran datang hanya lewat firman Allah. Hanya dalam firman kita menemukan pandangan yang proporsional akan hubungan dan keterlibatan Allah dalam penderitaan kita. Hanya dari firman dibenamkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, kita bisa menerima kasih karunia untuk mempercayai Allah dalam penderitaan. Untuk topik penderitaan, Alkitab mengajarkan 3 kebenaran esensial tentang Allah. Kebenaran yang harus kita percayai,
Jika kita ingin mempercayainya di tengah kesukaran, 3 kebenaran itu adalah: pertama, Allah berdaulat sepenuhnya. 2, Allah memiliki hikmat yang tak terbatas. 3, Allah sempurna di dalam kasih. Tahun 2025 bukan hanya menyediakan tawa, tapi juga air mata, penderitaan. Bukan hanya mendapatkan, tapi kehilangan. Tapi percayalah, rencana Tuhan indah. Indah rencanamu Tuhan.